Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ini ada sebuah curhatan dari sahabat kita ya. Jadi beliau merasa gak nyaman, merasa sakit hati ketika direndahkan, dihina, dilecehkan ya. Pokoknya dikecilkan lah kita oleh saudaranya, budenya ya. Saya sakit hati bang. Lantas bagaimana menyikapinya? Hati saya panas. Ya udah. Ini pasti banyak yang kena ya. Sebagus apapun kita, sebaik apapun kita, pasti ada aja orang yang gak suka ya. Sekelas Rasulullah saja yang begitu mulia, gak ada cacat kita bilang, gak ada aibnya, tapi tetap ada yang benci. Apalagi kita ya, nabi bukan, wali bukan, kita orang biasa. Wajar kalau banyak yang gak suka, banyak yang benci. Yang penting kita jangan sampai jadi kepikiran ya. Mungkin banyak nih teman-teman yang lain lagi sakit hati dengan seseorang, lagi gak senang, lagi terluka, segala macam ya. Terkadang kan kita sering dikecilkan, direndahkan. Kemarin ada juga yang nanya, bang, saya sering dikepoin oleh sahabat saya, oleh tetangga saya. Semua dia mau tahu tentang saya, dicari-cari tahu semua. Saya risih, saya nggak nyaman. Akhirnya ya kita jadi benci sama orang itu ya kan. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong tentang sakit hati, itu semua kembali kepada seluas apa hati kita ya. Ibarat kata hati itu ibarat sungai atau ibarat lautan ya. Kita analogikanlah seperti lautan. Kalau hanya kolam kecil, hati kita seluas kolam yang kecil. Begitu masuk sampah pasti berbau, pasti nggak nyaman, pasti airnya jadi kotor. Tapi kalau hati kita seluas samudra, ya mau sampah sebanyak apapun ya airnya tetap jernih, nggak tercemar, nggak berpengaruh. Jadi kalau mau ngomong tentang sakit hati, kita terluka ketika direndahkan orang, kembali kepada hati kita masing-masing ya. Tapi kan mungkin kita nggak semua orang itu punya hati yang luas ya. Makanya kita belajar bagaimana hati kita bisa luas ya. Semua tuh harus ada ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, insya Allah hati kita lapang. Misalkan ada orang gak seneng dengan kita, dicari-cari kesalahan kita, dibuka-bukanya aib kita ya, direndahkan kita, dihina kita, segala macam. Itu tidak akan membuat kita hina ya, yakinlah. Seperti apa orang itu menjelekkan diri kita, kita nggak akan hina. Dan kita jangan merasa hina ya. Orang yang marah ketika direndahkan ya berarti dia merasa rendah gitu. Tapi kalau kita merasa aku nggak serendah itulah, dia menghina diriku, aku tidak sehina itulah ya, insya Allah kita nggak sakit hati. Jadi kita yang pertama adalah membaca dulu ya. Misalkan kita punya musuh nih, kenapa ya bang si Fulan benci sama saya bang, setiap hari saya dimusuhi, setiap hari saya diusili ya, setiap hari saya dijaili, segala macamnya ya. Coba kita cari tahu dulu nih, ini memang makhluknya atau ada peranan Allah di sebalik makhluk. Kita baca dulu itu ya, baca dulu. Biasanya orang-orang yang direndahkan sakit hati, yaitu biasanya hukuman.
perantara makhluknya. Ya. Ada tuh peranan Allah terkadang. Apa yang paling kita cintai itu yang dikikis. Makanya kita hati-hati dalam mencintai segala sesuatu. Mungkin kita nggak cinta harta, kita nggak cinta duniawi ini, tapi kita mencintai diri kita melebihi daripada Allah. Seperti apa tuh bang? Ya kita pegang teguh harga diri. Harga diriku tinggi nih, harga diriku mahal. Emangnya semahal apa harga diri kita? Ya kan? Ketika direndahkan sama orang kita nggak terima, sakit hati, akhirnya bermusuhan. Ya, coba kita lihat dulu lah. Jangan-jangan memang ada salahku, makanya aku direndahkan. Lihat dulu ke dalam. Sudah kita cek nih ya. Aku udah cari tahu bang, udah aku introspeksi diri bang. Gak ada salahku bang. Memang dasar dia aja yang gak bagus. Akhirnya dia merendahkan diriku bang. Jika kita sudah bisa melihat seperti itu, udah dicek nih diri kita gak ada. Selama ini kita biasa-biasa aja, kita gak pernah sombong, kita tidak pernah gila pujian segala macam. Tiba-tiba ada yang merendahkan. Ya hati kita harus luas. Anggap saja Allah sedang mengajarkan aku kesabaran. Ya, nah ini kalau ngomong-ngomong sabar ini luas maknanya. Bagi saudaraku, sahabatku, percaya ya, memang selama ini jarang dikupas tentang sabar ini. Orang yang sabar itu banyak karomah, ya, banyak kelebihan, banyak apa ya? Ya sesuatu yang orang lain gak punya. Sedikit saya berbagi cerita. Dulu saya pernah dengar satu kisah. Kalau gak salah saya baca di buku itu, tapi lupa bukunya itu. Ya. Jadi zaman dahulu itu ada, ini kisah, hanya kisah ya. Entah kejadian benar atau enggak tahu kita. Tapi ini hanya kisah. Jadi yang saya baca kisahnya itu ada seorang yang soleh ya, taat ibadah, kuat agamanya, kuat sholatnya, kuat zikirnya ya. Tetapi dia dapat istri yang luar biasa kurang ajarnya. Istrinya selalu merendahkannya, selalu mencaci maki dirinya, tidak pernah menghargai dirinya. Tapi si suaminya ini luar biasa, sabar sekali ya. Akhirnya karena kesabarannya itu ada karomah. Jadi setiap dia pergi ke hutan, dia akan selalu dibantu oleh seorang harimau. Jadi dia mencari kayu bakar itu, selalu harimau itu membantu memikulkan kayu bakarnya ya. Jadi dengan mudahnya dia naik turun gunung itu bawa kayu bakar banyak, tapi di punggung harimau itu ditaruh ya, bersahabat dengan seekor harimau. Itulah karomah yang Allah berikan ketika dia sabar menghadapi istrinya ya. Lalu setelah sekian tahun istri tersebut meninggal ya. Istri tersebut meninggal dan Allah ganti lagi dengan istri yang luar biasa patuh taat kepada suami. Tetapi Allah cabut karomahnya yang tadi ya. Ketika dia pergi ke hutan mencari kayu bakar, tidak dia jumpai lagi harimau yang membantunya ya. Nah, di situ dia bersusah payah mencari kayu bakar, nggak sebanyak yang dulu ya. Kalau dulu dia dibantu sama seekor harimau itu. Jadi dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran, ketika kita sabar, menjadi orang yang sabar, pasti ada kelebihan yang Allah berikan, pasti ada karomah yang Allah berikan ya. Makanya bagi saudaraku, sahabatku yang punya istri cerewet,
punya istri luar biasa kurang ajarnya sama kita, sabar. Ya, ada kelebihan yang Allah kasih nanti. Allah istilahnya apa ya? Segala amal perbuatan kita di dunia ini nggak dibalas, pasti Allah balas. Cuman kita nggak pernah tahu apa yang Allah kasih. Ya, jadi kalau kita saat ini, Bang, istriku seperti yang Bang Andi bilang itu, Bang, keras, ya, tukang melawan, tukang merendahkan suami, kalau nggak ada solehannya nggak ada. Ya, harga diri saya sebagai suami selalu diinjak-injak, saya selalu direndahkan. Sabar saja. Ya, itu saya membaca kisah itu sebelum saya menikah. Nah, ketika saya dapat istri yang luar biasa kerasnya, ya, saya sabar, saya terapkan ilmu itu. Ya, dan saya nggak tahu karomah apa yang Allah kasih. Yang penting saya yakin pasti ada kelebihan ketika kita sabar. Ya, jadi bersyukur kalau kita dapat istri yang keras, ya, nanti ada balasan dari Allah, kelebihan-kelebihan dari Allah. Ya, nah, cuma selama ini kan jarang dibuka wilayah sabar ini. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, kita sabarlah ketika direndahkan orang, ketika kita dihina orang, ketika kita dikecilkan oleh orang, ya, langsung aja prasangka baik. Terima kasih ya Allah, aku masih dihina sama orang. Berarti tandanya engkau mengajarkanku tentang keegoan. Aku gak boleh ego, aku gak boleh sombong, aku gak boleh terlalu tinggi. Ya, aku gak boleh merasa mulia. Gitu aja. Ya, jadi kita tuh enjoy. Ya, gak usah kita masukkan dalam hati, karena kalau kita menjadi sakit hati, ya itu kita sendiri yang menzolimi diri sendiri. Ya, lihat tuh berapa banyak orang di YouTube itu, di channel saya, ada yang komen bagus, ada yang komen nggak bagus, nggak pernah saya tanggapi, nggak pernah saya komen, saya balas, nggak pernah saya jawab. Ya, kalau komennya jelek, dia merendahkan saya, ya berarti Allah mengajarkan saya jangan merasa mulia, gitu aja. Jadi kita nggak terlalu tinggi. Ya, kita lihat Allahnya aja udah. Jadi jangan ditanggapi, jangan kita ambil pusing. Saya juga dulu sering direndahkan oleh bude-bude saya, ya, oleh tante-tante saya sering direndahkan, oleh paman saya direndahkan. Sampai-sampai di depan saya dibilang, kok mau kamu sama suami pengangguran? Ya, istri saya ditanyain oleh paman saya, kok mau kamu sama suami pengangguran begini, katanya. Padahal saya, walaupun saya di rumah, yang mereka tahu saya nganggur, padahal saya nge-YouTube. Mereka nggak tahu saya punya penghasilan dari YouTube, ya kan? Nah, yang penting saya tidak seperti yang dikatakan, itu aja. Jadi kalau kita dihina orang, direndahkan orang, dikecilkan orang, ya kita introspeksi. Dibilang gak usah dekat-dekat kamu, bau, mandi dulu sana, bau kali, ngapain dekat-dekat, misalnya, ya, contohnya seperti itu. Ya introspeksi diri. Oh, berarti memang betul aku belum mandi mungkin ini, makanya orang jadi gak nyaman. Berarti perintahnya mandi. Jangan kita ingat-ingat kata-kata bau tadi. Karena kalau kita ingat-ingat kata bau, ya kita jadi sakit hati. Tapi kalau kita paham, aku dihina begini, langkah yang harus aku lakukan apa, perintahnya apa. Kalau kita paham, perintahnya enak, ya. Dihina kita, dasar miskin, ya kamu harus kaya. Perintahnya kamu harus kaya, jadi berusahalah biar kaya. Biarlah nggak dianggap miskin. Nah, kalau seperti itu kita paham, kan enak hidup ini.
Ya, kalau kita dibilang dasar miskin kamu, dasar orang susah kamu, dasar pengangguran kamu, ya harus kerja ya. Jangan nyaman di nganggur itu. Ya. Nah, dan itu nanti pasti kena batunya itu. Orang yang merendahkan kita suatu saat akan Allah balikkan. Dan kita harus yakin ke situ. Bukan berarti kita nyumpai ya. Bukan berarti kita istilahnya mendoakan keburukan kepada orang itu, tidak. Tapi Allah akan balas itu. Tinggal tunggu waktu aja. Ya. Dulu saya dibilang pengangguran segala macam. Kok mau kamu sama suami pengangguran? Digituin saya sama di depan istri saya, di paman saya nanya begitu. Ada saya, depan saya dia nanya. Ya saya senyum aja, tinggal merokok aja saya, ya kan? Gak panas kita. Wilayah begini jangan kita ambil pusing ya. Nah, setelah sekian tahun saya geluti, saya ya mengalir apa adanya lah. Ya, bukan niat kita cari uang di YouTube, enggak. Ini semua kan sudah kehendaknya, sudah perintahnya. 2 tahun saya nge-YouTube baru menghasilkan. 2 tahun pertama itulah saya nggak menghasilkan. Disitulah diejek saya. Kok mau kamu sama pengangguran? Nah, sekian tahun ketika YouTube saya sudah menghasilkan, ya saya udah lumayan lebih bernafas lah ya. Nah, kebalikannya paman saya nganggur, paman saya di PHK. Ya. Nah, jadi pasti Allah balas itu. Kita nggak usah doain macam-macam, Allah akan balas. Ketika dia merendahkan kita, suatu saat dia yang rendah. Ya. Suatu saat dia yang rendah dan Allah akan tunjukkan kemuliaan. Ya. Jadi kita anggap saja pengikisan hidup itu kita hendak dimuliakan Allah seperti menjadi emas ya. Emas itu sebelum dia berharga, sebelum dia menjadi emas yang murni, sebelum dia mengkilat, berkilau, kan ada proses. Diketok, dibakar, diketok, dibakar lagi dengan api yang sangat tinggi, diketok lagi, dibakar lagi. Luar biasa itu, sakitnya berkali-kali. Nah, nanti akhir cerita mulia, menjadi mulia dia. Nah, begitu juga kita dalam hidup. Aku bang selalu direndahkan orang, aku selalu disepelekan orang, aku selalu dihujat orang. Nah, kamu harus berproses. Anggaplah itu menjadi suatu motivasi untuk melompat lebih tinggi lagi. Ya. Ketika kamu dikatakan miskin, aku harus berusaha agar tidak dibilang miskin. Ya udah, berusaha. Ya. Ketika kamu dibilang begini, dibilang begitu, ya nggak usah ambil pusing. Nanti kita sendiri yang susah. Kalau kita pikirkan, kita benci sama orang. Hati kita kotor. Udah kotor hati kita, banyak pikiran. Udah banyak pikiran, jadi penyakit. Yang rugi siapa? Ya, rata-rata penyakit di diri kita itu kebanyakan dari psikis dulu, baru ke zohir, dari pikiran dulu. Makanya kita jangan masukkan sampah di dalam diri kita. Ketika dihina orang ya, kenapa nih orang kok usil ya, suka kali cari kesalahan saya, suka kali menghina saya, suka kali merendahkan saya. Ya karena di dirinya sampah semua. Ya. Jadi itulah yang keluar. Kalau kita bagus, pasti yang keluar juga bagus. Jadi orang yang suka berkata kasar, suka ngomong kotor, suka menjelekkan orang, suka mencari aib orang, suka merendahkan orang, itu di dirinya banyak sampah. Sebenarnya orang yang lagi menderita itu. Ya. Sama halnya seperti kita ada yang iri nih. Padahal aku gak pernah pamer bang, aku biasa aja hidupku bang. Tapi tetangga sebelah nih iri terus sama diriku bang. Ada saja. Ya kita harus bersyukur ketika ada orang iri sama kita, bersyukur.
Kok orang iri kita bersyukur bang? Yaitu pertanda Allah memberitahu bahwa ada sesuatu pada dirimu yang orang itu nggak punya. Ya, orang iri itu karena dia nggak punya. Coba dia punya, ngapain dia iri? Karena dia nggak punya lah maka dia iri. Ya, jadi kita harus pahami lagi, hati-hati dalam mencintai sesuatu. Orang yang cinta dengan nama baik, jelek lah namanya, dibukalah aibnya. Orang yang cinta akan kehormatan, terhinalah hidupnya. Itu terkadang cara Allah juga, ya kan? Tapi itu kita harus bedakan mana ujian mana azab. Itu kita diomongin orang, dikata-katain orang, kita nggak sakit hati, nggak masuk itu. Ya, dasar dia aja yang iri, kalau aku biasa aja. Tapi kalau itu azab, itu masuk kali, sakit kali hati kita. Ya, dikatain sedikit tersinggung, dikatain sedikit kita nggak senang, kita bermusuhan, kita sakit hati, benci sama orang. Bisa jadi itu azab. Ya, makanya hati-hati. Ya kan? Yang kedua, kalau kita nggak mau direndahkan orang, ya kita jangan suka membuka aib orang, jaga lisan, ya. Ngomonglah yang baik-baik. Aku kan nggak pernah bang jelek-jelekin dia, tapi kok dia jelekin aku terus bang? Ya bisa jadi kamu menjelekkan orang lain, bukan orang itu yang kamu jelekkan. Ya, kamu menjelekkan si A, rupanya si B yang menjelekkan dirimu, dibalas itu sama si B. Padahal kamu nggak pernah menjelekkan si B. Begitulah cara Allah membalas karma di hidup ini. Ya, kita kalau betul hati kita luas, enjoy lah. Hidup udah susah, jangan dibuat susah lagi. Ya kan? Udah susah hidup kita ini. Banyak yang harus kita pikirkan. Jangan kita omongan tetangga begini begitu masuk hati, ya. Nggak usah lah. Jadi luaskan lagi wadah di hati kita. Luaslah seluas samudra. Insya Allah mau sampah sebanyak apapun ya tetap jernih hati kita. Ya. Jadi poinnya nggak usah masukin ke dalam hati, ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, udah gitu aja. Ya. Habis itu belajar sabar kita. Teman-teman belajarlah sabar, insya Allah dapat karomah. Ada suatu karomah yang ya tiba-tiba datang nanti. Tapi ini harus betul-betul sabarnya, bukan sabar karena ingin sesuatu. Ya, dari kisah tadi itu ya, dapat istri yang kurang ajar, istri yang durhaka. Seorang soleh dapat istri yang gak bagus, tapi dia sabar, Allah berikan karomah. Nah, ketika istrinya meninggal, di situ dah kesabarannya nggak diuji lagi. Karena apa? Istrinya soleha, Allah ganti dengan yang soleha. Allah ganti istrinya dengan istri yang baik. Tapi kesabarannya di situ sudah istilahnya tidak sehebat yang dulu, tidak diuji lagi kesabarannya. Karomahnya hilang, cabut. Ya. Coba buktikan itu. Makanya kita belajar sabar. Dengan segala sesuatu tanya diri, tanya Allah. Ya Allah, kenapa aku diginiin orang ya Allah? Salahku di mana ya Allah? Habis itu tanya diri, bercermin, berkaca kita, ya. Apa yang salah pada diriku? Kenapa aku diginiin orang? Ya. Nanti itu akan ada interaksi. Allah bicara itu, ya kan? Oh, kau senang pujian ya, aku kasih penghinaan, kata Allah. Oh, kau senang dihormati ya, aku kasih kau tampak rendah di hadapan orang, nggak dihormati lagi. Nah, mudah bagi Allah membolak-balik itu semua. Ya, jadi hati-hati dalam mencintai sesuatu. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, ya kita harus kebal lah, kebal kuping. Kalau orang kebal kuping tuh enak, senyum aja kita bawaannya.
ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, bisa diambil pelajaran, bisa diamalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan kesabaran, ya. Amin ya Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.